Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa kita masih bepergian dengan kecepatan yang hampir sama seperti pada tahun 1960-an? Pesawat modern kini jauh lebih senyap, lebih ekonomis, dan lebih nyaman. Namun kecepatannya hampir tidak berubah selama setengah abad terakhir. Tim di Boom Technologie berani mengubah hal ini dengan salah satu desain pesawat supersonik paling ambisius di dunia, Boom XB1. Hari ini, kami akan memberitahu Anda tentang perangkat futuristik ini, perspektifnya, prospeknya, dan bagaimana penerbangan supersonik pertamanya di atas Mojave berlangsung. Hanya dalam 44 tahun, pada paruh pertama abad ke-20, umat manusia mengalami evolusi pesat, mulai dari penerbangan berawak pertama oleh Wright Brothers pada tahun 1903 dengan pesawat The Flyer, hingga memecahkan penghalang suara dengan kecepatan di atas Mach 1 yang dilakukan oleh Hugh Yeager mengendarai Bell X-1 pada tahun 1947. Namun, bahkan ini tidak cukup bagi kita. 3 dekade kemudian, pada tahun 1976, Concorde, pesawat supersonik pertama yang berhasil beroperasi komersial, dapat melampaui Mach 2 dengan kecepatan jelajah 1341 mph. Pada tahun 2003, penerbangan supersonik komersial benar-benar berhenti. Sejak saat itu, waktu yang dibutuhkan untuk terbang dari Paris ke Rio de Janeiro, atau dari New York ke London tidak jauh berbeda dengan yang ditawarkan setengah abad yang lalu. Secara keseluruhan, penerbangan supersonik komersial generasi pertama, yang didukung oleh pemerintah dan dengan perhatian terbatas pada kelangsungan hidup ekonomi, gagal bertahan karena biaya bahan bakar yang sangat besar serta tingkat kebisingan dan emisi yang tidak proporsional. Misalnya, kebisingan saat lepas landas Concorde mencapai 115,4 dB, lebih keras daripada konser rock tepat di sebelah panggung, atau mendengarkan gergaji mesin atau jackhammer dalam jarak beberapa kaki dari Anda. Dalam hal efisiensi bahan bakar, Concorde mengonsumsi 1,2 galon bahan bakar per 17 mil lintasan, atau sekitar 4,38 galon per 100 mil penumpang. Untuk setiap penumpang yang terbang 62 mil, pesawat ini menghasilkan 42 kg CO2, sementara pesawat subsonik modern seperti Boeing 787 atau Airbus A350 hanya menghasilkan 1 hingga 15 kg CO2 per kilometer. Efisiensi bahan bakar dan performa pesawat modern untuk penerbangan subsonik telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Jet saat ini menghasilkan 80% lebih sedikit CO2 per kursi dibandingkan pesawat-pesawat awal dari tahun 1960-an. Mengingat tingkat pengembangan arsitektur mesin yang sama, dengan rasio bypass yang tinggi serta prinsip kontrol aliran laminar alami dan hibrida, efisiensi bahan bakar diperkirakan akan meningkat 30% lagi dalam 10 tahun ke depan. Begitu pula dengan kebisingan pesawat yang telah berkurang lebih dari 90% sejak pesawat jet pertama kali terbang. Satu hal yang tetap konstan adalah kecepatan. Lalu, sampai kapan? Pada bulan Oktober 2020, Boom Technologie yang awalnya merupakan perusahaan rintisan kecil dari Denver, Colorado, mengambil langkah pertama untuk memperkenalkan kembali penerbangan supersonik komersial dengan peluncuran prototipe pesawat supersonik pribadi pertama, XB1 atau yang lebih dikenal dengan nama Baby Boom. Dengan panjang 62,6 kaki dan lebar sayap 21 kaki, prototipe ini menggabungkan efisiensi kecepatan tinggi dengan kestabilan dan kemampuan lepas landas, serta pendaratan dengan kecepatan rendah. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan Concorde yang memiliki lebar sayap 84 kaki, Baby Boom tetap menawarkan desain futuristik yang menonjol. Salah satu perbedaan visual yang paling mencolok dibandingkan dengan Concorde adalah hidung pesawat yang tidak miring ke bawah, memberikan kontras yang mencolok dengan desain pesawat sebelumnya. Tentu saja, ini adalah prototipe pertama, dan nama Baby Boom tidaklah tanpa alasan. Karakteristik aerodinamis yang ada pada Concorde dan Baby Boom ditentukan oleh desain yang lebih baik untuk kendaraan supersonik. Pada Concorde, kemiringan hidung pesawat diperlukan agar pilot dapat melihat landasan pacu dengan jelas. Tetapi, pada Baby Boom yang lebih modern, hal tersebut tidak lagi diperlukan. Pesawat ini dilengkapi dengan kamera canggih dan layar resolusi tinggi yang dipadukan dengan berbagai sensor untuk memberikan visibilitas yang diperlukan kepada pilot. Komposit ringan, baja tahan karat, dan titanium dipilih sebagai bahan utama untuk struktur tubuh XB1. Bagian belakang pesawat di sekitar mesin, misalnya, terbuat dari 90% titanium dan hanya 10% baja tahan karat A286. Dalam hal penyediaan bahan, Boom Technologie bekerja sama dengan perusahaan Belanda, 10K Composite, yang telah membuktikan kualitas bahan komposit canggih mereka dalam proyek SpaceX dan Falcon 9.
Mereka menyediakan bahan yang diperlukan untuk membangun bagian depan dan hidung pesawat yang mampu menahan suhu lebih dari 370 derajat Fahrenheit, serta bahan epoksi untuk bagian pesawat yang lebih dingin. Untuk bagian sayap dan glider, serat karbon dengan modulus menengah dan tinggi digunakan, dengan prepreg untuk tepi depan dan rusuk suhu tinggi. Sistem propulsi Baby Boom terdiri dari 3 mesin turbojet General Electric J8515, yang secara kolektif menghasilkan lebih dari 12.000 lb daya dorong. Mesin ini sama yang digunakan di pesawat tempur seperti Northrop F-5 Freedom Fighter dan Northrop T-38 Talon. Pilihan mesin J8515 memungkinkan XB-1 mencapai kecepatan Mach 2,2 dengan jangkauan lebih dari 12.200 mil. Mesin ini akan segera digantikan oleh mesin Symphony milik Boom Technology, yang dikembangkan bersama pemasok kelas dunia seperti Katos Defense and Security Solutions, Florida Turbine Technology, GD Additive, dan Arrow. Mesin Symphony ini akan menghasilkan daya dorong 35.000 lb, memberikan 25% lebih banyak daya dan 10% pengurangan biaya operasional, serta dioptimalkan untuk menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan 100%. Menurut pabrikan, pesawat ini memiliki salah satu intake mesin supersonik sipil yang paling efisien yang pernah diuji, yang dapat menggunakan daya mesin secara lebih efisien. Teknologi geometri variabel juga diaplikasikan pada intake dan exhaust pesawat, yang akan sangat mempengaruhi pengurangan tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh pesawat supersonik ini. Seiring dengan pengembangan Baby Boom, Boom Technology juga bekerja pada proyek besar lainnya, yaitu pesawat supersonik Overture. Overture dirancang untuk membawa 80 penumpang dan memiliki ukuran yang hampir setara dengan Concorde, dengan panjang 201 kaki dan lebar sayap 106 kaki. Mesin Symphony juga akan digunakan pada Overture, tetapi tidak seperti prototipe XB-1 yang hanya menggunakan 3 mesin. Overture akan memiliki 4 mesin dengan total daya dorong 140.000 lb. Meskipun pesawat ini tidak akan mencapai kecepatan Mach 2 seperti yang direncanakan semula, Overture akan terbang dengan kecepatan jelajah Mach 1,7 dan memiliki jangkauan operasional sekitar 4.900 mil, yang masih 2 kali lipat dari jangkauan pesawat penumpang modern. Pada ketinggian 60.000 kaki, penumpang Overture bahkan akan dapat melihat kelengkungan bumi. Kembali ke prototipe, diperlukan beberapa tahun kerja keras bagi tim Boom untuk mempersiapkan XB-1 untuk penerbangan pertamanya. Uji coba resmi dimulai pada bulan Maret 2024 dengan tujuan utama untuk mengatasi benchmark Mach 1. Pada 28 Januari 2024, setelah sekitar 10 bulan dan 11 penerbangan uji, serta lebih dari 7,5 jam terbang, pilot Baby Boom berhasil memecahkan penghalang suara di wilayah udara Mojave. Dalam penerbangan tersebut, XB-1 berhasil mencapai ketinggian 35.190 kaki dan berakselerasi hingga kecepatan Mach 1,22. Peristiwa penting ini terjadi di koridor yang sama dengan Bell X-1, tempat Charles Hook Yeager pertama kali memecahkan penghalang suara pada tahun 1947. Mojave dikenal sebagai tempat banyak penerbangan bersejarah lainnya, seperti North America X-15 dan Lockheed SR-71 Blackbird, yang juga menguji kemampuan mereka di wilayah ini. Sekarang, XB-1 akan menjalani pengujian lebih lanjut pada akhir 2025, sementara tim Boom terus bekerja untuk mewujudkan Overture yang pertama pada 2026 dan mempersiapkannya untuk uji terbang pada 2027. Prosedur sertifikasi oleh Administrasi Penerbangan Federal dijadwalkan akan selesai pada 2029. Menurut Boom Technology, pesawat komersial Overture akan dijual dengan harga sekitar $200 juta per unit, yang setara dengan harga pesawat tempur generasi ke-6 AS yang sedang dikembangkan. Menariknya, minat terhadap pesawat ini juga datang dari pihak militer. Northrop Grumman, salah satu kontraktor pertahanan terkemuka, bahkan menjadi salah satu yang pertama tertarik bekerja sama dengan Boom untuk mengembangkan Overture untuk misi militer, seperti pengiriman pasokan medis, evakuasi medis darurat, atau pemantauan area yang luas lebih cepat daripada pesawat konvensional. Boom telah berkolaborasi dengan Angkatan Udara AS sejak 2020 untuk merancang Overture yang dimodifikasi untuk pengiriman kargo dan personel berkecepatan tinggi. Dalam dunia penerbangan komersial, Overture telah menarik perhatian beberapa maskapai besar, termasuk America Airlines, United Airlines, dan Japan Airlines, yang telah melakukan pemesanan 130 pesawat. Untuk memenuhi permintaan ini, Boom Technology telah membuka fasilitas produksi baru di Greensboro, North Carolina, yang direncanakan dapat memproduksi hingga 66 pesawat per tahun mulai pertengahan 2027. Kini,
Kita hanya bisa menunggu dan mengantisipasi kapan penjualan tiket akan dimulai dan menikmati masa depan penerbangan yang sudah mulai tiba. Dengan teknologi canggih yang digunakan dalam desain Baby Boom, boom teknologi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghalangi penerbangan supersonik sebelumnya, seperti kebisingan dan efisiensi bahan bakar. Pesawat ini dirancang dengan prinsip aerodinamika modern yang memungkinkan pencapaian kecepatan supersonik tanpa menghasilkan kebisingan yang mengganggu. Salah satu aspek utama yang memungkinkan hal ini adalah penggunaan desain sayap yang lebih ramping dan pengendalian aliran udara yang lebih efisien, yang dapat mengurangi sonic boom yang biasanya terdengar saat pesawat melewati kecepatan suara. Dengan kecepatan jelajah yang diperkirakan mencapai Mach 2,2, sekitar 1688 mph, Baby Boom mampu mengurangi waktu penerbangan secara signifikan. Misalnya, perjalanan dari New York ke London yang biasanya memakan waktu sekitar 7 hingga 8 jam, bisa diselesaikan hanya dalam waktu 3,5 jam. Kecepatan supersonik yang ditawarkan oleh pesawat ini membuka kemungkinan baru dalam dunia penerbangan komersial, mengubah cara kita memandang perjalanan jarak jauh. Selain itu, Baby Boom juga dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan yang meminimalkan dampak penerbangan terhadap planet ini. Pesawat ini menggunakan bahan bakar yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta dirancang dengan sistem pembuangan emisi yang lebih bersih, sehingga mengurangi jejak karbon secara signifikan dibandingkan dengan pesawat supersonik terdahulu. Prototipe XB-1 pertama kali terbang pada Desember 2020, dengan uji coba yang sukses dan penuh harapan. Selama penerbangan tersebut, pesawat ini berhasil menunjukkan kemampuannya untuk terbang dengan stabil pada kecepatan supersonik tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang atau kebisingan yang mengganggu. Uji coba ini merupakan langkah awal menuju penerbangan komersial yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa depan. Boom teknologi kini berfokus untuk mengembangkan versi produksi dari Baby Boom, yang akan melayani rute-rute internasional dengan pesawat supersonik yang lebih besar dan lebih efisien. Dengan potensi untuk mengubah industri penerbangan, Boom berharap dapat meluncurkan pesawat komersial supersonik ini pada tahun 2029. Penerbangan supersonik yang kembali hadir ini memberi harapan baru dalam dunia perjalanan udara, menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, kenyamanan lebih besar, dan dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan dengan pesawat-pesawat supersonik sebelumnya.